Rina Wulandari selaku korban tak kuasa menahan tangis. Polda Jawa Tengah mengungkap tindak pidana pemalsuan oli merek terkenal. Ribuan botol oli palsu dalam dus dipasarkan di Pulau Jawa serta Kalimantan. Ratusan tim basket usia 18 hingga 23 tahun kembali bersaing di turnamen basket 3-on-3 seri Jawa Timur guna mencetak bibit atlet potensial untuk bersaing di tingkat nasional. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah mengungkap pemalsuan oli di 3 lokasi yang diedarkan di Pulau Jawa dan Kalimantan dengan omset 1 bulan mencapai 960 juta rupiah. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 2 orang sebagai penjual dan pemilik 3 rumah produksi pembuatan oli palsu. Inilah lokasi pembuatan oli palsu yang berhasil diungkap di Reskrimsus Polda Jawa Tengah. Rumah Jalan Kayu Manis Timur nomor 10 Semarang merupakan satu dari 3 rumah yang digunakan sebagai tempat pemalsuan 2 merek oli terkenal. Di dalam rumah yang dijadikan rumah produksi pembuatan oli palsu, polisi mengamankan alat pembuatan dan sisa bahan pembuatan oli palsu, serta ribuan botol oli palsu dalam dus yang siap dipasarkan. Dari pengungkapan kasus ini di Treskrimsus Polda Jawa Tengah menetapkan 2 tersangka, yakni Jiwa Kusuma Agung sebagai pembuat oli palsu dan Ali Mahmudi sebagai distributor atau yang memasarkan. Selain di rumah Kayu Manis Timur nomor 10, polisi juga mengungkap 2 rumah lain yang dijadikan rumah produksi oli palsu, yakni di Jalan Kayu Manis Timur 28 dan rumah di Jalan Widoarjo Batik Gayam nomor 35 Semarang. Bahan yang digunakan tersangka untuk memalsukan oli tersebut adalah parafin cair yang biasanya digunakan untuk pembuatan lilin dan sabun yang dicampur dengan pewarna. Di hadapan polisi, tersangka mengaku belajar cara membuat oli palsu tersebut dari YouTube dan memasarkannya lewat online. Belajar nyampur-nyampur kayak ini. Pak. Ya? Dari YouTube. Oh, belajar dari YouTube. Kamu sih. Kemana dulu, Mas? Sudah diedarkan di mana aja? Kalimantan, Pak. Kalimantan. Terus? Yang lain? Demak. Demak sini. Per hari berapa kira-kira? Ya? Pesanan. Pegang pesanan. Cara memesannya gimana? Lewat online gitu, Pak. Lewat? Online. Oh, lewat online. Praktik pemalsuan oli pelumas yang dilakukan tersangka sudah berlangsung 2 tahun dan dipasarkan di Pulau Jawa serta Kalimantan. Dalam 1 hari bisa dihasilkan 3.000 botol oli palsu dengan omset 1 bulan mencapai 960 juta dengan penjualan Rp600.000 per dus. Selama 2 tahun tersangka sudah menghasilkan omset sebesar 23 miliar rupiah. Kegiatan pengungkapan oli palsu di 3 lokasi di wilayah Semarang. Adapun tersangka yang telah kami tetapkan sebanyak 2 orang, yaitu adalah PKA dan AM. Saksi-saksi ada 7 orang yang telah kami minta keterangan. Nah, terkait dengan kronologisnya ini perlu kami sampaikan bahwa tersangka 1 AM dia menjualkan oli palsu ini kepada warga masyarakat dan bisa kami lakukan penindakan. Dari keterangan AM inilah kami akhirnya bisa mengetahui bahwa di Semarang ini ada 3 lokasi rumah produksi. Kalau ya, 3 lokasi rumah yang bisa memproduksi oli palsu. Ketiga rumah ini semua dikelola oleh tersangka DKA. Untuk mengelabui masyarakat, tersangka menggunakan armada mobil produk garam dan roti. Polisi meminta masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk oli, sebab oli palsu merugikan masyarakat karena dapat merusak mesin motor. Tersangka dijerat dengan pasal 100 dan pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV.
melaporkan. Kejaksaan Negeri Kota Semarang bersama Polrestabes Semarang menggelar rekonstruksi terkait kasus penembakan istri TNI Kopda Muslimin Rina Wulandari. Bahkan Rina sempat menangis saat adegan pelaku menembak dirinya. Sebanyak 59 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus penembakan istri TNI Kopda Muslimin Rina Wulandari di Jalan Cemara 3 Banyumanik, Semarang. Istri Kopda Muslimin yang menjadi korban penembakan orang suruhan suaminya hadir dan melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan. Rina sempat menangis saat adegan pelaku menembak dirinya. Rina Wulandari sejak awal hadir di lokasi rekonstruksi atau rumahnya sendiri, meski hadir di lokasi peran Rina digantikan oleh adiknya. Rina yang sejak awal berada di dalam rumah terlihat keluar saat diperagakan adegan ke-31 atau saat penembakan. Namun saat melihat pistol dikeluarkan, ia tiba-tiba menangis dan langsung digandeng untuk masuk kembali ke halaman rumah. Rina nampak masih trauma terkait kasus penembakan terhadap dirinya. Sejak kejadian belum pernah ke rumah ini Pak, jadi tadi ya tahunya langsung juga agak itu sih, masih takut. Oh gitu ya, masih trauma, ada sedikit trauma. Tapi udah kuat kok ya? Iya, masih kontrol. Terhadap tersangka ini Bu, permintaannya dari Ibu Rina sendiri? Ya dapat hukuman yang itu setimpal lah Pak. Bu, Ibu menyangka nggak suami Ibu menjadi dalang semua ini? Nggak tahu Mas kalau itu. Iya kecewa. Bu, Kecewa. traumanya itu trauma melihat pelaku atau tembakan? Semuanya. Tadi lihat juga itu. Ada yang kenal ya? Saya katanya pernah ke sini, jadi saya mungkin sekilas pernah itu bikinin kopi kalau ada tamu kan sering gitu. Tidak menyangka ada istilahnya bisa melakukan ini ya Bu? Nggak tahu Mas ya, saya nggak tahu Mas. Selain polisi dan jaksa, turut hadir juga pengacara dari 4 tersangka yang melakukan percobaan pembunuhan tersebut. Aryas Adi Suyanto mengatakan ada 59 adegan yang diperagakan, yang terlihat jelas para pelaku melakukan aksinya karena diperintah oleh Kopda Muslimin. Adegan atau rekonstruksi berkaitan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, di mana bahwa klien kami adalah orang yang disuruh oleh saudara Muslimin. Nah, rekan adegan itu sendiri tadi diperagakan sekitar 59 adegan ya, selama ini yang dilakukan oleh klien kami. Gitu. Artinya ini pengennya untuk memastikan bahwa ini diperintah oleh Muslimin. Betul, bahwa mereka semua sebetulnya diperintah oleh saudara Muslimin. Dalam mereka adegan tadi juga terlihat dengan jelas bahwa mereka adalah diperintah atau disuruh oleh saudara Muslimin. Sementara itu, Kasipidum Kejari Kota Semarang Muhammad Rizky Pratama mengatakan berkas kasus ini belum dinyatakan lengkap atau P21. Rekonstruksi ini salah satu untuk menambah kelengkapan berkas tersebut. Kalau dari JPU sih kita dari Kejari Kota Semarang itu lebih ke kita ingin melihat dari rekonstruksi ini apa fakta yang sebenarnya terjadi, untuk gunanya itu untuk menentukan sikap kita selanjutnya, itu aja sih Pak. Gitu ya. Jadi belum dari hasil ini baru nanti kita dalami lagi. Untuk sementara ini berkas sampai di mana Pak? Masih dalam tahap penelitian sih Pak. Penelitian? Iya. Belum P21 ya? Belum. P18? Belum tahu, nanti kan kita hasil dari sini baru kita lihat lagi nanti. Kasus penembakan terhadap istri anggota TNI Kopda Muslimin, polisi menetapkan 5 orang tersangka yakni Sugiono alias Babi selaku eksekutor penembakan, Ponco Aji Nugroho selaku joki sepeda motor Ninja, Supriyono alias Sirun dan Agus Santoso alias Gondrong selaku joki sepeda motor Honda Beat dan pembonceng sepeda motor Honda Beat yang bertugas mengawasi situasi, serta Dwi Sulistiono selaku penjual senjata api. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok, delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update tuh? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Sejumlah masyarakat yang tergabung LSM Laskar Joyokusumo mendatangi kantor DPRD Pati pada Kamis pagi. Kedatangan mereka untuk beraudiensi terkait regulasi penataan lahan pertanian di wilayah Pati Selatan. Laskar Joyokusumo mengeluhkan rumitnya aturan petani untuk mengeruk lahan pertanian miliknya agar bisa menjadi lahan yang lebih produktif. Laskar Joyokusumo. Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam LSM Laskar Joyokusumo mendatangi kantor DPRD Pati pada Kamis pagi. Kedatangan mereka untuk beraudiensi dan menyampaikan keluhan masyarakat terkait regulasi penataan lahan pertanian yang dinilai rumit. Ketua LSM Laskar Joyokusumo Ketut Norman Sasono mengungkapkan bahwa dirinya banyak menerima keluhan para petani terkait penataan lahan ini. Menurutnya, para petani di wilayah Pati Selatan terganjal regulasi untuk mengeruk tanah mereka yang tinggi agar bisa menampung air hujan agar kemudian bisa dimanfaatkan untuk lahan yang lebih produktif. Sawah tak ada hujan, kalau musim kering, kalau tidak dikeruk tidak bisa. Tetapi di situ kan kita terganjal dengan aturan-aturan yang saya bilang terlalu bikin mumet kepala kita, kayak gitu. Tadi ada solusinya, Pak? Tadi Ibu Ketua Komisi C, Ibu Moga berjanji dalam waktu dekat kita akan mengadakan forum pertemuan baik dengan Bapak Ketua DPR, Bapak PJ Bupati, dan OPD terkait
sekaligus dengan APH. Jadi nanti bisa ada titik temu bagaimana selanjutnya nasib para petani yang mengandalkan sawah tak ada hujan. Hal ini dilakukan menurut Ketua LSM Jayakusumo agar para petani khususnya di wilayah Pati Selatan dapat meningkatkan taraf hidup mereka karena memiliki lahan yang lebih produktif. Dalam audiensi ini, jajaran pimpinan Komisi C menerima langsung rombongan masyarakat ini. Ketua Komisi C DPRD Pati Siti Mauduah mengungkapkan bahwa pihaknya menerima aspirasi dari masyarakat dan berjanji akan segera menyampaikan kepada pimpinan terkait permasalahan ini. Pihaknya mengungkapkan akan mengupayakan regulasi baru agar para petani yang memiliki tanah tinggi ini bisa menata dan mengeruk tanah pertanian. Daerah selatan itu kan banyak lahan pertanian yang tinggi, jadi susah untuk dapat air, gitu loh Mas. Respon dari Dewan Bu, seperti apa Bu? Ya kami tampung semua aspirasi mereka, nanti kami sampaikan ke pimpinan kami, kemudian pimpinan kami biar koordinasi dengan PJ Bupati maupun dinas terkait, gitu ya. Masalah aturan kedepannya bagaimana Bu? Solusi untuk jembatan ini? Ya kita tetap mengupayakan regulasi terbaru, biar para petani itu bisa sejahtera hidupnya, gitu loh. Dalam audiensi tersebut, DPRD Pati turut mengundang OPD terkait, yakni dari DPUTR Kabupaten Pati, serta Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati. Dalam audiensi tersebut juga pihak DPRD Pati berjanji akan mengurus dan mengawal aspirasi dari masyarakat. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ratusan tim basket usia 18 hingga 23 tahun akan kembali bersaing menjadi yang terbaik di turnamen basket 3-on-3 seri Jawa Timur yang akan digelar di Kota Malang dan Surabaya mulai 21 Oktober nanti. Turnamen ini digelar untuk menambah menit bermain atlet muda sekaligus menjaring atlet ke level nasional. Ratusan tim basket usia 18 hingga 23 tahun akan bersaing menjadi yang terbaik di turnamen basket 3-on-3 seri Jawa Timur yang akan digelar mulai tanggal 21 Oktober nanti. Dua kota yang ditunjuk menjadi tuan rumah yakni Kota Malang dan Kota Surabaya yang mempertandingkan nomor putra dan putri. Di kota yang ditunjuk menjadi tuan rumah yakni Kota Malang, tepatnya di Champions Tidar pada 21 Oktober. Kemudian City Selection Surabaya yang akan digelar di Next Gen Sport Academy pada 23 Oktober 2022. Aswan Karim, penyelenggara turnamen basket 3-on-3 mengatakan, ajang ini digelar untuk memfasilitasi pebasket muda di kategori 3-on-3 demi mengembangkan bakatnya. Sebelum di Jawa Timur, turnamen serupa juga telah digelar di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan di Yogyakarta. Di samping nama pemain terdaftar di FIBA 3-on-3, nantinya tim dari kota terbaik akan dipertandingkan hingga ke level nasional. Sebenarnya pertimbangan dari Jakarta, ya itu pasti ya kita akan ekspansi ke depannya sebenarnya. Tapi kita sekarang masih limited to Jawa dulu. Gitu. Belum kita nanti berpindah ke pulau yang lain lah. Dari itu ke Sumatera, kita akan lihat juga sebenarnya TX ini bisa berkembang di mana. Currently yang kita lihat, dan ini juga informasi dari teman-teman informasi, DX3 itu memang masih ramainya masih di Jawa aja gitu. Tapi kita nggak menutup kemungkinan tuh peserta yang kayaknya waktu itu di Jawa Tengah tuh ada juga peserta dari Makassar misalnya gitu. Itu kita nggak menutup kemungkinan. Jadi semua peserta itu boleh dari manapun sebenarnya. Sementara Grace Evi Ekawati, Ketua Perbasi Jawa Timur, mengapresiasi gelaran basket 3-on-3 dan berharap dapat memunculkan atlet potensial. Di samping itu, semakin banyak turnamen akan memudahkan pihak Perbasi untuk memantau bakat atlet, khususnya di Jawa Timur. Targetnya, ini adalah scoutingnya saya untuk 3x3, membantu saya di luar data yang kita miliki mulai PON-PROV, mulai event apapun, kita pakai, dan kita ketika bikin seleksi untuk persiapan PON, kita membuka seleksi itu siapapun, karena saya betul-betul ingin dari daerah, dari manapun bisa muncul, kita tidak hanya itu aja, tidak, kita open. Seleksi kita mungkin mau sampai berapa hari dan berapa banyak pun atlet Jawa Timur yang ingin seleksi, kita welcome. Karena bunyinya mamah itu selalu ingin membuat anak-anak itu kadang-kadang hanya ikut seleksi aja, mereka pulang balik ke daerah tuh ilmunya udah beda, semangatnya beda. Jadi nggak harus dinilai bahwa lu kepilih berarti lu akan semangat, nggak kepilih, enggak. Bahwa seleksi aja, datang ke seleksi, bahwa mereka tambah ilmu dan bisa membuat nilai lebih semangat. Ataupun memang faktanya saya tahu setiap anak yang sudah seleksi di Surabaya khususnya kita panggil pulang itu PD-nya beda dan ternyata skillnya juga beda.
Sementara di seri Jawa Timur, tim terbaik dari 2 kota akan diadu kembali dalam final provinsi yang akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2022. Selanjutnya, 3 besar akan kembali bertanding di seri nasional pada 26 hingga 27 November mendatang. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.